Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan review dari pertandingan di English Premier League antara Leicester versus Arsenal yang berakhir untuk kemenangan Arsenal dengan skor 0-1 dan juga preview dari pertandingan final Piala Liga Inggris antara Manchester United versus Newcastle United yang akan dimainkan nanti malam mulai pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Tentu pertama-tama saya ingin memberikan review dari pertandingan yang berhasil dimenangkan Arsenal dengan skor 0-1. Tentu ini adalah pertandingan yang sangat amat penting bagi Arsenal, teman-teman, jika mereka ingin tetap berada di peringkat nomor 1 dan menjaga jarak dengan Manchester City. Karena setelah pertandingan Arsenal ini, Manchester City akan bermain lawan salah satu tim lemah lainnya di Premier League, yakni Bournemouth. Jadi wajib bagi para pemain Arsenal untuk bisa meraih kemenangan, dan itu mereka lakukan secara sempurna. Baru pertama kali teman-teman saya nonton permainan Arsenal musim ini ketika mereka bermain di kandang tim lawan dan mereka bisa mendominasi total jalannya pertandingan. Bahkan mereka bisa memaksa tim tuan rumah untuk bertahan total dan juga menyulitkan tim tuan rumah untuk bisa membangun counter attack. Dan juga tentunya dengan demikian menyulitkan tim tuan rumah untuk bisa menciptakan peluang. Dan kemenangan dari Arsenal ini juga tidak terlepas dari kepintaran Mikel Arteta yang melakukan perubahan di lineup, yakni dengan mengistirahatkan dulu Eddie Nketiah di bangku cadangan dan memainkan Trossard dari awal sebagai false nine, dan tetap mempertahankan Martinelli di flank sebelah kiri dan Bukayo Saka di flank sebelah kanan. Sebetulnya apa yang diinginkan Mikel Arteta dengan perubahan ini? Yang dia inginkan agar para pemain Arsenal pergerakannya itu lebih fleksibel dan tentunya mobile, supaya para pemain Leicester akan sulit untuk mengawal para pemain Arsenal, siapapun itu yang nanti melakukan pergerakan ke dalam kotak penalti pertahanan mereka. Jadi sifatnya tidak akan ada pemain Arsenal yang menunggu bola di depan, tapi semua pemain Arsenal akan melakukan pergerakan dan juga passing. Dan itulah yang terjadi teman-teman di pertandingan kemarin malam, sehingga Arsenal bisa meraih kemenangan yang sangat amat penting tersebut. And what a goal, it's an excellent goal. Saya benar-benar puas nonton pertandingan Arsenal kemarin malam, teman-teman. Dan saya mulai melihat permainan Arsenal seperti ketika dulu mereka dilatih oleh Arsene Wenger. Flow of the game-nya luar biasa, mereka bisa mengurung para pemain tim lawan yang merupakan tim tuan rumah di area mereka sendiri. Padahal Leicester juga punya materi pemain yang bagus. Harvey Barnes, Iheanacho, Ndidi, Tete, ada Harry Shooter juga, itu pemain baru kan, cukup bagus lah dia di lini pertahanan. Kemudian ada Castagne juga, tapi mereka tidak bisa berbuat apapun. Bahkan peluang pertama Leicester itu tahu gak menit keberapa? Menit ke-71 teman-teman. Itu pun dari luar kotak penalti, dari Dewsbury Hall, itu pun dia tidak bisa melepaskan tendangan yang akurat karena blocking dari para pemain Arsenal ini luar biasa bagus. Jadi ya sekarang sudah terlihat lah chemistry di antara para pemain Arsenal ini sudah kuat dan mereka sudah punya mental juara. Ya asalkan mereka tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Yang bisa mengalahkan Arsenal ini kan ketika para pemain mereka melakukan kesalahan secara individu atau juga kesalahan secara kolektif dalam hal koordinasi di lini pertahanan. Seandainya mereka bisa bermain seperti kemarin malam di pertandingan-pertandingan sebelumnya, like lawan Manchester City dan juga lawan Everton, saya yakin Arsenal itu udah menang. Cuman kan lawan Everton banyak kesalahan yang mereka lakukan di defense. Lawan Manchester City juga sama seperti itu, sehingga akhirnya mereka kalah. Padahal mereka gak bermain buruk kan lawan Manchester City juga, apalagi lawan Everton. Meskipun mereka tidak mendominasi total jalannya pertandingan, tapi di pertandingan kemarin malam mereka mendominasi total. Sepertinya mereka bermain di kandang sendiri. Dan juga mereka biasanya kan kesulitan tuh untuk mencetak gol ketika tim lawan ini memang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali bertahan. Karena kan mereka memaksa para pemain Leicester ini bertahan, ayo kurung terus. Tapi akhirnya mereka bisa memecahkan deadlock itu, teman-teman. Kenapa? Ya karena itu dia. Tidak ada pemain Arsenal yang menunggu bola di depan. Tidak ada pemain Arsenal yang memberikan pantulan bola ke rekan yang lain di depan. Jadi itu yang menyulitkan para pemain Leicester untuk mengawal siapapun pemain Arsenal yang akan melakukan pergerakan progresif. Maka itu akhirnya kita lihat Martinelli bisa mencetak gol. Build up serangannya juga bagus kan, seperti yang tadi saya katakan, dari belakang, dari Gabriel ke Trossard. Trossard memberikan umpan secara pendek ke Martinelli, dan Martinelli, what a finishing. Inilah yang diperlukan, finishing. Memang dalam beberapa pertandingan terakhir performanya mulai menurun, tapi sekarang kita melihat Martinelli kembali ke setelan pabrik, artinya kembali ke permainan terbaiknya. Bahkan
dia beberapa kali melakukan pergerakan-pergerakan yang cepat loh. Bahkan sekali kan dia sudah memberikan umpan tuh kalau nggak salah kepada Saka tapi dinilai offside. Dan juga Trossard sudah mencetak gol di babak pertama tapi ya dianggap Ben White itu ada melakukan pelanggaran ya ke penjaga gawang dari Leicester. Jadi sebetulnya nih Arsenal seharusnya bisa menang 2-3-0 karena peluang mereka banyak banget ya. Ini masih merupakan salah satu kesulitan mereka, finishing. Odegaard mainnya bagus sekali, Xhaka mainnya bagus sekali, Jorginho. Lihatlah passing dia yang dia berikan tuh di menit ke-17 kepada Saka yang membelah pertahanan dari Leicester. Sayang, ada pemain dari Leicester shooter yang bisa menghalau bola keluar. Jadi sekarang kita bisa melihat bahwa Arsenal bermain terbuka, berani berkonfrontasi dengan para pemain tim lawan dalam duel one on one di lini tengah, dan juga mereka pintar untuk membangun variasi serangan. Nah inilah sebetulnya momennya bagi Arsenal untuk mendapatkan gelar, asalkan jangan ada lagi pemain mereka yang cedera, pemain inti. Dan juga satu perubahan di lineup itu yang sangat penting yang dilakukan oleh Mikel Arteta, meskipun kemudian dia memainkan Nketiah juga yang juga terlihat berbahaya, tapi itu yang dia memainkan Trossard itu yang memberikan fleksibilitas dalam pergerakan bagi para pemain Arsenal lainnya. Jadi mereka tidak harus memberikan bola kepada satu pemain di depan. Mereka free memberikan bola ke siapapun yang melakukan pergerakan tanpa bola untuk mencari ruang. So this is a wonderful win, dan saya tidak melihat ada sesuatu yang salah dari para pemain Arsenal di pertandingan kemarin malam, dan itu penting mereka jaga agar mereka bisa tetap menjaga jarak dari Manchester City, karena Manchester City ini kan rajanya Liga Inggris. Dan memanglah City lawan Bournemouth sudah pasti menang dengan skor 1-4, gak perlu diragukan lagi ya. Malahan saya pikir mereka bisa menang 1-5 atau 1-6 tuh. Tapi ya udahlah, yang mereka butuhkan kan adalah 3 poin. Maka itu para pemain Arsenal all out di pertandingan lawan Leicester karena mereka perlu meraih kemenangan tersebut, dan mereka melakukannya dengan baik. Nah sekarang tinggal bagaimana Arteta bisa tetap ya melakukan rotasi di line up, memberikanlah peluang nanti kepada pemain-pemain lain agar kebugaran dari para pemain ini bisa terjaga, karena kan akan bermain di Europa League juga nih. Ya tentu dia juga ingin menjadi juara juga di Eropa, kenapa enggak? Kalau memang ada peluang ya dikejar aja peluang tersebut untuk menjadi juara kan. So kuncinya bagi Arsenal untuk menang di pertandingan kemarin malam adalah dengan mereka melakukan high pressing, dan juga ketika mereka bisa mencegah para pemain Leicester membangun build up yang cepat. Leicester sudah mencetak gol tapi itu kan offside Iheanacho. Jadi it was a 7-star performance dari Arsenal, luar biasa, tidak ada kesalahan sama sekali, dan mereka layak meraih kemenangan teman-teman. Dan untuk sementara ini selisih poin mereka dengan Manchester City adalah 2 poin. Ya tentu sebagai fan Arsenal saya harapkan mereka akan tetap konsisten seperti ini. Dan sekarang saya ingin memberikan preview dari pertandingan final Piala Liga Inggris antara Manchester United versus Newcastle United yang merupakan final pertama bagi Erik ten Hag. Artinya ini adalah final yang sangat penting bagi Erik ten Hag dan juga tentunya bagi para pemain Manchester United, teman-teman. Karena ini adalah final yang tentu mereka tunggu-tunggu. Ketika sekarang mereka mendapatkan peluang untuk mendapatkan gelar. Karena kita tahu sudah lama sekali Manchester United tidak mendapatkan gelar juara. Oke lah, Piala Liga Inggris ini bukanlah kompetisi yang elit. Banyak yang mengatakan bahwa ini adalah piala ciki ya. Tapi kalau menurut saya, ini bukan piala ciki. Karena jika ini piala ciki, kenapa sebelumnya Manchester City itu juara beberapa kali? Bahkan Pep Guardiola mengatakan penting juga untuk menjadi juara dari Piala Liga Inggris. Kenapa? Untuk membangun winning mentality, mental juara. Jadi penting juga bagi para pemain MU untuk bisa mendapatkan gelar ini, untuk bisa menang lawan Newcastle United, supaya winning mentality mereka ini terjaga. Sekarang kan sudah dapat nih winning mentality. Nah mereka harus menjaga winning mentality ini. Caranya seperti apa? Main serius di pertandingan ini. Jadi ini bukan final yang biasa-biasa saja, ini final yang luar biasa bagi para pemain kedua tim. Jadi ini final yang penting bagi para pemain kedua tim. Maka itu feeling saya, para pemain kedua tim akan bermain habis-habisan di pertandingan final ini, dan bermainnya di Wembley. So this is a very prestigious final for both teams. Jadi kita jangan salah paham. Jadi tim yang meraih kemenangan, yang mendapatkan gelar juara tentu akan mencatat nama mereka di sejarah bahwa mereka juga pernah mendapatkan gelar juara dari Piala Liga Inggris. Sebelumnya kita tahu Mourinho berhasil membawa MU menjadi juara dari Piala Liga Inggris kan. Oke juga, bagus juga. Nah sekarang untuk pertandingan ini yang penting bagi para pemain MU, mereka harus bisa cepat membuka pertahanan dari Newcastle yang kita tahu biasa bermain defensif ketika lawan tim-tim yang kuat. Dan faktanya memang Newcastle belum banyak kemasukan gol. Di Premier League mereka adalah tim yang paling sedikit kemasukan gol. Di Piala Liga Inggris juga mereka adalah tim yang paling sedikit kemasukan gol. But the problem is for them, penjaga gawang mereka Nick Pope tidak bisa bermain di pertandingan malam hari ini. Nah ini tentu plus point bagi Manchester United karena rekor defensif dari Newcastle United ini terbantu dengan performa dari Nick Pope. Di Piala Liga Inggris saja dari 5 pertandingan dia telah total mencatat 4 clean sheet. Di Premier League
dia telah total mencatat 12 clean sheet. Ya, jadi ini memang penjaga gawang yang bagus, ditambah juga dengan lini pertahanan dari Newcastle yang agresif. Ada Schär, ada juga Botman, ya kita tahu ada juga Dan Burn, ada juga Trippier, dan mereka juga punya pemain yang eksplosif seperti Almiron dan juga Saint-Maximin, ada Joelinton juga. Jadi tim ini tentu akan bermain dengan skema defensif dan main counter. Nah, ini yang harus diwaspadain oleh para pemain MU di tengah. Jadi blockingnya di tengah ini sudah harus bagus, mencegah mereka untuk membangun counter attack. Dan saya yakin para pemain bukan Arsenal, kok saya kepikiran Arsenal terus, para pemain Newcastle akan bermain ekstra agresif seperti yang mereka lakukan di Old Trafford. Jadi fakta nih teman-teman, bahwa Manchester United sekarang kan dalam 26 pertandingan terakhir selalu mencetak gol di semua kompetisi ya. Terakhir kali mereka tidak mencetak gol itu ketika mereka bermain imbang lawan Newcastle United di Old Trafford. Nah, itu kuncinya dari Newcastle United. Mereka akan bermain agresif seperti yang mereka lakukan juga ketika lawan Arsenal di Emirates. Yang mereka menahan Arsenal dengan skor 0-0, mereka akan memancing para pemain MU bermain keras juga. Ya, mungkin juga agar para pemain MU mendapatkan kartu kuning atau kartu merah. Nah, ini harus diwaspadai para pemain MU, jangan sampai terpancing. Jadi feeling saya ini Newcastle akan bermain defensif dan MU harus bermain terbuka dari menit-menit awal. Tidak boleh memberikan ruang bagi para pemain Newcastle untuk membangun serangan dan juga harus terus membangun variasi serangan dari flank dan juga dari tengah. Dan mereka kita tahu bisa melakukan itu seperti yang mereka tunjukkan di pertandingan lawan Barcelona. Namun bagi Manchester United kemungkinan Rashford tidak bisa bermain. Nah, jika Rashford tidak bisa bermain tentu itu adalah kehilangan yang besar bagi Manchester United ya teman-teman, karena kita tahu sejauh ini sumber golnya dari Manchester United adalah Rashford, tapi ya kan masih ada pemain lainnya seperti Garnacho, seperti Anthony, seperti Sancho juga yang bisa bermain. Artinya pemain-pemain yang bermain di sayap ini atau mungkin akan bermain sebagai false nine harus bisa mencetak gol dari seminim peluang pun yang mereka dapat. Dan juga kabar lainnya dari Newcastle bahwa kemungkinan yang akan main di pertandingan ini adalah penjaga gawang ketiga mereka, Karius. Wah, jika Karius bermain, ya udah tes terus dia, karena kan kita tahu dia sudah jarang turun ya. Tes terus dia, kalau bisa syuting dari luar kotak penalti jika MU ingin mencetak gol secara cepat. Dan saya juga ingin kembali melihat peran dari Casemiro, the tank di lini tengah dari MU yang telah membuat MU menjadi tim yang solid, bukan saja di tengah tapi juga di pertahanan, karena sebelum masuk ke pertahanan para pemain tim lawan bertemu atau duel dulu dengan Casemiro. Jadi kalau feeling saya teman-teman, MU bisa menjadi juara asalkan mereka bisa mengantisipasi counter attack dari para pemain Newcastle dan juga mencetak gol kalau bisa di babak pertama dan juga memancing para pemain Newcastle keluar kemudian main counter attack untuk mencetak gol tambahan. Jadi kita tunggu saja teman-teman pertandingan ini, tapi bukan tidak mungkin juga nanti pertandingan ini lanjut ke extra time karena ya Newcastle kayaknya akan bermain defense total nih, saya tahu nih ya, karena mereka itu yang biasa mereka lakukan lawan tim-tim yang kuat. Lawan Liverpool juga seperti itu, hampir mereka dapat draw di Anfield kan, kalau nggak pemain Liverpool tuh saya lupa Carvalho tuh kalau nggak salah namanya mencetak gol di masa injury time. So let's enjoy the game teman-teman, tapi jangan lupa untuk sementara Arsenal masih berada di puncak klasmen, selisih poin dengan Manchester City 2 poin, dan kita tunggu apakah MU dengan pelatih baru mereka Erik ten Hag bisa mendapatkan gelar pertama mereka atau tidak musim ini teman-teman. Bagaimana prediksi dari kalian? Silakan kalian bisa memberikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.